من الكبائر في الغفران كعلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi kita pasal kelima, wa idza kana al-ma'u qullatayn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani 'ala sayyidina Muhammadin wa ala mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wa ihtada bihadihim min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita bersama Habib Sadiq Sedap, ta'ala bil hayatih, Zainal dan jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang mudah-mudahan disehatkan badan, ditetapkan iman Islam, diijabahi niat-niatnya. Malam yang penuh barakah ini kembali kita mengaji dalam bimbingan kitab fikih Syarah Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Qahtani As-Sa'di Al-Midhiji Al-Hadrami Al-Darimi yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'syir Al-Ju'ani Al-Hadrami Al-Syafi'i nafa'anallah bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid daril amin. Kita buka pasal wa in kana al-ma'u qullatayn. Kita baca sedikit sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Radhiyallahu ankum. Faslun. Faslun. Wa in kana al-ma'u. Wa in kana al-ma'u qullataini. Qullataini. Fala yanjusu. Fala yanjusu. Bi wuqu'in najasati fihi. Illa. Illa. Intaghayyara. Intaghayyara. يسيرا فإن زال تغيره بنفسه بماء طهر أو بمسك بجورة تراب والجاري والراقد والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا لا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما مربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعين عمقا وذراع عرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukurlah dari bahasa telah kita simak dan berkat menjelajah kitab. Sampailah kita kepada pasal yang menerangkan tentang air yang apabila mencapai 2 kulah. 2 kulah. Air kalau sudah kuat 2 kulah beda dengan air yang sedikit. Kemarin air yang sedikit, pembahasan air yang sedikit ya, kalau kemasukan najis yang tidak dimaafkan, maka air tadi itu menjadi tidak dapat digunakan untuk bersuci ya kan? Nah, kalau air sudah mencapai 2 kulah, ini pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-ma'u qullatayn, dan apabila air itu sudah mencapai 2 kulah. Jadi diterangkan nih berapa ukuran 2 kulah ya kan? Kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini 10 kali minyak tanah itu ukuran 2 kulah ya kan? Atau 80 cm kedalaman, lebar, panjang ya, kalau dalam ukuran bak kamar mandi yang persegi 4.
Ini di sini dikatakan wa idza kana al-ma'u qullatayn, kalau air itu sudah masuk mencapai 2 kulak banyaknya, wala yanjusu bi wuqu'in najasati bihi, maka air tadi itu tidak menjadi najis dengan terkenanya najis yang masuk ke dalamnya, ya kan? Syaratnya illa, kecuali intaghayyara ta'muhu, kalau berubah rasanya. Kemasukan banyak biasanya kalau 2 kulak itu sampai najisnya bisa merubah rasanya, berarti itu sudah najis. Tapi kalau kemasukan najis, ya kan, walaupun yang nggak dimaafkan darah, bangkai, apa, tapi kalau nggak ngerubah baunya, warnanya, rasanya nggak najis. Kalau sudah 2 kula ya. Tapi kalau 1 kula, nah, nggak sampai 2 kula kemasukan najis, walaupun nggak berubah bau, rasa, warnanya, ya kan? Kalau masuk najisnya nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau 2 kula kemasukan najis tidak berubah syaratnya, baunya, warnanya, rasanya, salah satu di antara sifat ini, maka dia tidak menjadi najis. Air tadi boleh buat wudhu, ya kan, buat membersihkan sesuatu yang najis. Walau tughayyuran yasiran, tapi kalau berubah baunya walaupun sedikit aja berubahnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun sedikit berubahnya, ya kan? Berubah lagi warnanya, berubah lagi rasanya, sama walaupun dikit, maka tidak bisa digunakan untuk suci. Tapi kalau nggak ada perubahan, walaupun najisnya banyak nggak berubah, maka tidak dikatakan lagi najis. Amin. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi, umpama dimasukin atau kena najis, wah berubah. Tahu-tahu ditinggal lama berubah dengan sendirinya. Tadi itu baunya kembali seperti semula, sifatnya air, baunya air. Warnanya kembali seperti semula, warnanya air. Begitu juga rasanya kembali seperti semula, seperti rasanya air. Berubah dengan sendirinya habis masukkan najis, maka menjadi suci. Berubah dengan sendirinya ya. Nah ini. Fa'in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in, atau dimasukin air lagi yang banyak, tiba-tiba baunya hilang, warnanya hilang, rasanya tadi itu hilang, kembali jadi rasa air lagi, maka jadi tahur, suci. Jadi kan ada namanya diperbanyak air, diisi lagi, ya tambah banyak, sampai yang tadi budak kabut jadi warna air. Nah itu kembali suci. Gitu, paham ya? Artinya diperbanyak dengan air, nggak boleh dengan minyak. Diperbanyaknya ditambahin minyak, nggak boleh. Kalau air atau dirubah dengan sendirinya, nggak pakai dirubah, dengan lamanya menetap tinggal di situ, tiba-tiba kembali lagi hilang tadi najisnya, maka menjadi suci. Au bimiskin au kudurati turabin, atau kalau katanya ulama menjadi suci tadi itu dengan disababkan misik kesturi, yang dimasukin misik, ya kan, jadi suci. Mama, ayo dia berharap supaya kembali suci, atau dengan dimasukin tanah, ya, dikerumkan dengan tanah. Nah itu tidak bisa menjadikan suci. Ya. Kalau sudah dikena najis, dimasukin misik, biar baunya bukan bau kencing, bau kesturi, mau nggak bisa. Paham ya? Wah ini bau pipis ini, kalau pasti gini airnya. Terus dimasukin mesik, waduh aduk, jadi bau mesik, nggak bisa, itu aja najis. Karena bukan dengan sendirinya perubahan, diproses itu namanya, ya kan, dimasukin mesik lagi, atau dimasukin tanah, semuanya keluar berputar biar keduk, dikerui dengan tanah, udurati turabin fala, nah, maka tidak bisa menjadi suci. Wal jari karakit, jadi air yang mengalir itu dihukumi seperti air yang diem, yang menggenang, enggak mengalir. Mau tadi itu airnya menggenang atau airnya mengalir, kalau masih ada najisnya, bau, maka tetap najis. Amin. Sini katakan. Wal kullatani, nah ini 2 kula. Ukuran 2 kula itu kalau menurut ini Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Baqadol, mengarang kitab Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, itu 2 kula itu ukurannya sama dengan khamsumi'ati ridlin, 500 kati Baghdadi. Ya. Itu kurang lebih takriban ya. Di Baghdadi itu kalau menurut ukuran orang-orang Baghdad,
Baghdadi kalau Indonesia orang Indonesia. Kalau Baghdadi orang Baghdad, Irak. Karena Imam Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani itu orang Baghdad. Yang pertama kali mengukur air sampai 2 kula itu dia, dan orang-orang Baghdad diambil ukurannya dia. Ya, kalau kita 500 kati Baghdad itu menurut kita itu tadi tuh 10 kali black minyak tanah. Dulu masih ada orang jual minyak tanah pakai kaleng black itu kan. Nah, itu baru seperti itu. 10 penuh itu pas 2 kula. Wal kullatan 500 litrin di Baghdad takriban menurut apa? Kurang lebihnya orang-orang Baghdad, orang-orang Irak. Fala yadur nuqsanu ritlaini, dan tidak apa? Tidaklah menghilangkan kesuciannya bila jumlahnya tadi itu kurang dari 2 ritil. Kalau 500 kurang dari 2 ritil jadi 400 berapa? 88 ya. 498. Kalau seandainya jumlahnya 498 liter gimana nih? Gak apa-apa, masih kurang 2 ritil itu batasnya cuma dikurangi 2 doang masih boleh. Ya kan? Kalau kurang sedikit lah, kurangnya cuma 2 ritil, bukan 500 liter, wah ya habis, ya kan? Kalau 500 liter itu umpama kalau kita liter umpama dikurangi 2 liter umpama, berarti kan masih sisa 498 liter umpama. Ini ritil itu kakinya dia gitu ukurannya, ya kayak kita ini yang ukuran literan itu. Ya kan? Tapi di sini beda orang Baghdad sama kita, ya kan? Ukuran takarannya beda. Nah di sini. Tapi kalau kita pakai tadi itu ukuran, atau nanti diukur pakai ini nih, bak kamar mandi yang sama ini, mau orang Baghdad, mau orang Indonesia, mau orang mana aja sama nih. Nah, murabbah. Nah ini katanya ulama, fala yadurru nuqsanu ritlaini wa yadurru nuqsanu akthar. Tapi merusak kesuciannya bila berkurangnya lebih dari 2 ritil. Umpama 3 liter dikurangi dari 500, wah nggak bisa, itu berarti kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 liter masih bisa, tapi kalau lebih dari 2 liter nggak bisa. Berarti apa 3 liter, umpama 2,5 liter nggak boleh, itu lebih kan? Lebih dari 2 itu nggak boleh, sudah minimal itu ditambah segitulah, dikurangi itu masih bisa, masih boleh dikatakan apa 2 kula, walaupun masih cuma kurang 2 liter aja sih nggak jadi masalah. Allah maha pengampun ya kan. Tapi jangan mau pengampun tambah dikurangin lagi, jangan. Ya udah segitu udah syukur kita ya kan. Nah ini. Wa qadruhuma bil murabba, dan ukuran 2 kula dalam benda apa? Nih segi 4. Nah nih kayak tadi tuh kolam yang segi 4 ini. Yang segi 4 itu kalau dimasukin air segi 4 ukurannya itu kalau segi 4-nya diraun wa rubun tulan wa ardhan wa umqan. Ya. Itu panjangnya 1/4 dirok hasta. Hasta itu ini. Dari sini ke sini ini dirok. Ditambah 1/4-nya. 1/4-nya kalau separuhnya segini, 1/4-nya segini. Ditambah segini. Nah, segini. Nah, ini. Jadi kalau diroknya orang yang normal ya. Jangan orang yang budak tangannya kecil ini, jangan. Jangan. Apa diroknya Nabi Adam? Diroknya Nabi Adam, wallah ya. Enggak, yang zaman sekarang ini diroknya Nabi Muhammad. Orang zaman kita ini orang yang normal. Nabi itu kan normal orangnya, ya kan? Enggak apa gede, enggak kecilan. Paling ukuran orang-orang normal zaman itu. Dirokun warupun. Dirok warupun kalau dirok dari sini, ini satu sini ke sini itu dirok. Ditambah 1/4 warupun. Kalau ini segini setengah kan? Setengah kan segini. Nah 1/4-nya ini. Setengah dipotong dua kan 1/4. Satu ini 1/4. Jadi 1 dirok ditambah 1/4 segini. Nanti berapa senti nih coba? 80 cm. Nah, pas kan? Kalau 80 cm itu panjang, lebar, kedalaman. Segi 4 itu panjangnya, lebarnya, kedalamannya semua 80 cm, 80 cm, 80 cm, kedalamannya 80 cm. Ya itu diisi air semua. Merata itu 2 kula. Makanya kalau 10 kali ngeblek minyak tanah masuk segitu kan? Masuk kan? Masuk pas segitu. Ya. Kurang-kurang dikit dari itu masih dikatakan 2 kula. Kulanya banyak banget nggak boleh. Kayak tadi 2 kaki itu. Ukuran 2 kaki. Jadi kalau ukuran bak kamar mandi yang sifatnya persegi 4 itu panjangnya harus minimal 80 cm ya.
lebarnya 80 cm, kedalamannya 80 cm. Jadi itu tulan itu apa? Dari segi panjang, tul itu panjang. Kalau ardhon lebar, kalau umqan kedalaman. Umqan kedalaman, ardhon lebar, tulan panjang. Paham ya? Jadi sama sudah. Panjangnya, lebarnya, dalamnya sama. Kotak. Coba ini bikin sendiri aja deh. Kalau paham ya kan. Tapi kalau bisa lebih, makanya kalau bikin kamar mandi kalau bisa gedein dari ukuran segitu enak. Jadi seandainya ada anak-anak mandi, ya kan, kemasukan benda-benda yang masih suci itu nggak jadi masalah, ya kan, nggak jadi masalah. Ya kan? Tapi kalau kemasukan najis kurang dari itu ya harus dikuras lagi, roba airnya kuras lagi. Atau kalau mau sedikit ya kita harus pakai ember, lobangin baru kita nyucur gitu. Nah, tapi kalau bulatnya berapa yang tahu lah gimana masukkan. Kalau benda najis merubah. Kalau berubah tadi kan illa intaghayyara ta'muhu. Kecuali kalau berubah warnanya, rasanya atau baunya, maka menjadi tidak suci. Walaupun gulaten. Paham ya? Tapi kalau seandainya gulaten tadi itu enggak berubah, baunya, warnanya, rasanya, maka enggak najis. Walaupun kemasukan benda najis. Di sini bilang wa idza kana mau gulaten fala yajuz bi wuqu'in najasati. Enggak najis, dimasuknya najis kalau tidak berubah. Illa intaghayyara. Kalau berubah maka najis. Wal kullaten tadi itu ya ukurannya umqal. Terus mana tadi? Wa fil mudawwar. Nah, kalau dalam bak yang sifatnya bulat. Kalau apanya? Embernya bulat, bundar. Ya kan? Bundar kan begini. Enggak kotak kan. Nah, kalau bundar gimana nih? Dua kula itu ukurannya seberapa? Kalbi ini seperti sumur, Mama. Sumur kan bundar gitu modelnya. Nah, itu dhira'aini umqan. Kedalamannya harus 2 dhira'. Dari sini tambah lagi 2 sini. Berapa itu? Ini ke sini berapa? 60 tambah 60, Mama. 120 kedalamannya. Kalau bulat ya. 120 cm kedalaman. Dhira'ain umqan. Wa dhira'un urdhon. Ardhon. Nah, tapi kalau lebarnya cuma cukup satu hasta. Lebarnya cuma dari sini segini satu kali. Lebarnya ini. Ini bulat gini kan. Lebarnya apa pertengahannya itu? Desimeter apa kalau bilang kalau lebar tengahnya? Diameternya itu segini 1 dhira'. Kedalamannya 2 dhira'. Kalau bulat. Nah, itu sama seperti tadi yang kotak 4 itu. 80 kedalaman, 80 lebar, 80 panjang. Kalau bulat diameternya 60, kedalamannya 120 kali kan. Dhira'ain. Kalau dhira' 1. Ardhon itu lebarnya 1 hasta dan dalamnya umqan dhira'ain. Paham kira-kira? Itu dari 2 kula ukuran air. Wa tahrumu taharatu bil ma'il musabbali lisyurbi. Dan diharamkan bersuci dengan air yang disediakan untuk diminum. Jadi kalau seandainya nggak ada air lagi, ya kan cuma ada buat diminum, nggak usah pakai wudu. Udah ente tayamum. Akhirnya kita wudu air minum aus gitu. Ya kan ada air gimana? Nah, kecuali air banyak, bawa aqua banyak, air banyak, itu nggak jadi masalah, ya kan? Yang dimaksud diharamkan ini air yang aqua gini buat wudu, ntar minum hausan nggak ada, nggak boleh. Paham ya? Allah nggak menyusahkan dia, ya kan? Ma yaj'alullahu 'alaikum fid-dini min haraj. Millat abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Allah nggak pernah jadikan dalam agama ini kesulitan. Jadi kalau dalam kondisi sulit gitu, cukup tayamum deh. Karena air buat minum lebih utama buat nyelamatin diri dulu kan. Tapi kalau yang buat minum jangan dibuat wudu, buat mandi. Habis. Akhirnya kita mau minum agak ada air. Ya kan? Lebih diutamakan yang buat yang diminum itu. Tapi kalau banyak, mau buat minum banyak ini masih banyak. Apa mau untuk pakai itu. Mama itu bawaannya ada aqua 500 botol. Itu nggak ada air di sini, air mampet, ya sudah pakai botol aqua nggak apa-apa. Paham ya? Artinya nggak membuat mandor. Nah, sampai di sini
tentang pembahasan air yang disebut dua kula. Dua kula itu nggak masuk najis. Berkata Syekh, ini syarah daripada ini kitab ya, faslun wa idza kana al-ma'u kullatain. Jadi air tadi itu kalau sudah mencapai dua kula maka tidak menjadi najis dengan masuknya benda najis, ya kan? Kecuali kalau masuknya benda najis bisa merubah air yang dua kula tadi itu, mau baunya, merubah rasanya, atau merubah yang namanya tadi itu apa warnanya, maka jadi najis. Walaupun merubahnya dikit doang, dikit merubahnya, tapi bau saya kucing dikit, ya sudah. Walaupun dikit jangan dibuat wudhu, jangan buat minum udah, ya kan? Karena apa? Berarti najis, karena berubah. Tapi kalau buat masukkan tai kucing belum masuk, nggak bau, ada tai kucing tapi nggak bau, nggak apa-apa, ya kan? Nanti minum juga nggak apa-apa. Tapi jangan ya kalau seandainya nanti minum sudah nggak najis, ya namanya nggak najis nggak dosa kan? Tapi kan kalau ada tai kucing nggak enak juga ya. Tapi kalau seandainya ya nggak berubah, jadi masalah. Walau ihtimalan. Jadi di sini dikatakan wa idza kana al-ma'u kullatain, walaupun dua kula tadi itu cuma ihtimal. Menurut kemungkinan ini. Kemungkinannya kayaknya dua kula. Kita kan mau mengukur kan harus pasti bawa ukuran susah kan. Ini kayaknya udah lebih, ini perkiraan nih. Ihtimal itu ada mungkin ini lebih. Sudah enggak apa-apa. Yakin kan segitu kan. Nanti bisa mengukur menurut perkiraan kan kotak nih Pak segini. Ini mah ya cukup lah kalau kayak gini nih, kalau ada perkiraan ini udah, ya kan? Kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa, itu ihtimal. Tapi kalau jangan kecil nih bilang dua kula, nggak mungkin kalau nggak masuk di akal ya kan? Nah itu kalau ihtimal itu bisa diukur biasanya itu menurut kebiasaan orang banyak. Orang banyak ini bilang ini menurut itu berapa nih? Ada nggak nih 80. Semua di antara kita paling banyak ngomong 80, cuma 3 orang bilang enggak. Itu masih dikatakan dua kula, karena lebih banyak yang mengatakan sudah masuk dua kula, ihtimal kemungkinan. Wa in tayaqqanat kullatuhu qablu. Walaupun ini diihtimalkan, ini yang tadi ana rasa ini air ini, kalau walaupun sebelumnya ini ana perkirakan dua kula, ya kan? Terus kemungkinan lagi gimana nih? Iya sih, sebelumnya ana sudah yakinin dua kula, ya kan? Bi anjumi asyai'an fa syai'an fa balagha qullatain. Umpama nih air ini kita mau kumpulin, coba anak mau itu dikumpulin satu, dimasukin lagi satu sampai pas dua kula. Nah itu berarti apa? Diyakinkan ya, diyakinkan. Nah, kalau diyakinkan sebelumnya tadi itu sudah dikumpulin kayak gitu bisa dua kula, maka kedua kalinya nggak pakai ngumpulin gitu lagi, sudah diyakini. Orang lain bilang anak pernah dihitung tuh dua kula, masa? Iya sih, urutannya sih kayaknya mungkin. Tapi pernah diukur yang orang yang dikumpulkan dengan keyakinan dua kula. Artinya sudah diyakini sebelumnya kan ukuran tadi itu mencapai dua kula sedikit demi sedikit. La bibaulin au ma'in. Jadi kalau tadi itu air tadi itu ya semuanya air, nggak boleh ada apa tadi itu dua kula itu ada air kencingnya gitu. Paham ya? Campuran kencing mama semuanya ini. Terus kita mau ngukur tuh, ini dua kula tapi campurannya kencing dikit, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau dua kula kecampuran kencing itu nggak berubah, nah itu nggak najis. Paham ya? Tapi jangan dua kula dicampur kencing sedikit baru pas dong, nggak boleh. Paham ya? La bibaulin au ma'in. Dua kula itu harus semuanya air, murni, nggak boleh campuran gas, apa minyak tanah. Atau campuran apa yang cair, minyak. Mama ini kurang dikit, tambahinnya minyak tanah dikit. Nggak pas, nggak boleh. Itu berarti apa itu bikin sendiri itu dua kulanya, ya kan? Air murni yang dimaksud di sini. Bal min khalisil ma', jadi murni air semua. Ya, air yang mutlak suci ya, air suci jangan air najis. Nah, ini. Tapi kalau katanya ulama kemasukan walau mutanajjisan atau musta'malan, nah, ini ya, kemasukan air yang najis atau air mustakmal. Air mustakmal masuk ke dua kula tadi itu enggak merubah baunya, warnanya itu, maka bisa dikatakan suci. Fala yanjusu bi wuqu'in najasati fi, maka tidak dikatakan najis dengan masuknya benda najis ke dalamnya. Karena enggak berubah kan? Baunya enggak berubah, warnanya enggak berubah lagi, rasanya.
Kenapa kok nggak jadi najis? Karena ada hadis Nabi yang kemarin. Nabi kan bilang idza balagal ma'u kullatain apa? Lam yahmil alaihi khabatan. Lam yahmil khabatan. Artinya apa lam yahmil khabatan? Lam yunajjis bi wuqu'in najasah. Tidak menjadikan air itu najis, yang benda najis tadi itu dengan masuknya najis. Karena apa? Sudah mencapai 2. Nah, mafhumnya ini hadis kalau kurang dari 2 kula kemasukan najis berarti mafhumnya. Karena Nabi bilang kalau sudah mencapai 2 kula air tadi itu tidak menajiskan, ya. Nah, apabila benda tadi masuk ke dalamnya najis. Itu kan lam yahmil khabatan, lam yunajjis bi wuqu'in najasah. Bal apa yadfa'uha an nafsihi. Bahkan dengan masuknya najis ke dalam tadi itu membersihin najisnya tadi. Najisnya hilang malahan. Asal najisnya kalah baunya ya dari air. Tapi kalau najisnya malah memperanakori baunya air, berarti ya ini bukannya hilang malah tambah datangin najis ini. Paham? Itu ya gitu. Kalau lebih dari 2 kula. Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil khabatan. Itu hadis ini hadis dibilang fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi illa itaghayyara, kecuali apabila air tadi berubah, ya kan? Berubah itu mintilkan najasa karena kemasukan najis itu. Kalau berubah karena kemasukan najis, maka ya jadi najis. Illa itaghayyara mintilkan najasatil waqi'ati fihi yaqinan, tapi harus yakin. Ini yang bikin bau ini berubah ini najis ini. Yang masuk ini najis. Nah, kalau yang masuk najis, maka dikatakan air tadi najis. Tapi kalau yang masuk itu cuma benda-benda yang apa namanya nggak najis, seperti kapur. Kapur kan nggak najis. Apa yang sekarang kayak bau kaporit apa? Itu najis kan enggak kan? Kaporit kan nggak najis kan? Nah, kemasukan itu air 2 atau 2 kula bau nggak apa-apa, karena nggak najis. Kalau yang masuk itu najis, kaporit najis, bau nggak boleh. Kaporit kan nggak najis kan? Kaporit nggak najis nggak apa-apa. Atau kemasukan sabun agak budak ya, warna sabun di kita itu kan air apa namanya? Air sabun bukan najis kan sabun kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau kemasukannya najis, buat nggak boleh. Kencing. Dari kencing aja. Kalau nggak ngerubah ya, jadi kalau ngerubah ya, kecepatan kencing nggak apa ngerubah baunya. Kalau ngerubah baunya najis, kalau nggak ngerubah nggak najis 2 kula. Anak kecil mau kencing di situ. Wah, kencing di sini lagi. Subhanallah, hari ini. Subhanallah, kurang ajar gitu. Terus kita pegang bau, nggak bau, nggak apa-apa. Paham? Walaupun kelihatan yakinan. Tapi kalau kita ini nggak yakin ini dikencing atau nggak yakin dikencingin atau enggak, ini bau dari najis apa bau apa nih ya? Najis apa bukan? Tapi kita nggak tahu, nggak yakin, nggak najis. Ini bau kencing mau bukan? Wah jelas nih, ini kencing apa? Masa kencing? Atau warna apa nih? Warna kencing mau bukan? Nggak yakin kan? Nggak jelas, nggak tahu. Kecuali yakin ya jelas harus najis. Tapi kalau kencing berubah ini warna kencing kayaknya. Tapi dan namanya warna kencing kan macam-macam kan? Ada warna air apa tuh? Kayak sirup itu kan warnanya kayak kencing kan? Enggak. Jadi kalau beli apa namanya itu sirup itu tuh lemon tea yang model-model warnanya kuning-kuning itu, ya kan? Kalau dipikir kayak kencing nggak? Itu dimasukin di air warnanya agak kuning. Nah, ini gimana nih? Ini kencing apa bukan? Nggak tahu nih. Nah, kalau nggak tahu gitu nggak apa-apa. Kalau musim hujan itu kan toren airnya berubah. Iya. Itu kan bukan air najis. Kan air hujan kan nggak najis. Iya nggak apa-apa. Air budak itu yang penting bukan najis, yang ngerobahin nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngerobahin itu najis, nggak boleh. Kalau air hujan kan nggak najis kan air hujan kan. Tapi kalau air bangke, tuh ada bangkainya kucing di atasnya toren situ, air budak air hewan, ya sudah najis bangkai kan. Jadi berubahnya itu karena najis.
maka jadi najis. Kalau berubahnya bukan karena najis, enggak najis, dua pula. Paham? Ini salah satunya. Mintilkan najasati al-waqi'ah fihi yaqinan. Jadi najasa syaratnya. Kalau tohara suci, air suci kan suci. Cuman beda warna aja, ya kan? Wa ta'muhu wa launuhu aw rihuhu. Jadi berubah tadi itu warnanya, rasanya ataupun baunya. Kalau berubah salah satu di antaranya, salah satu aja, baunya doang, rasanya enggak. Atau warnanya doang, baunya sama warnanya enggak, maka sudah dikatakan najis. Tapi yang berubah tadi itu najis ya, najasa loh ya. Tapi kalau yang berubah tadi itu bukan najis ya enggak najis. Kayak kemasukan itu apa? Sandal masuk di situ kan. Waduh, ini budak gara-gara sandal ini umpama. Tapi sandalnya tadi itu najis enggak? Kalau itu yakin enggak najis ya enggak najis. Tapi kalau ini sandal habis kita tanya kucing ke sini, wah ya udah. Paham? Makanya harus yakin. Nah di sini nah syaratnya yakinan ya. Kalau nggak yakin nggak najis. Aja. Dibuka kalau sandalnya anak masuk dalam, ya Allah, ada sandal masukin di sini, siapa yang masukin? Nah, udah kalau itu yakinin di sini tadi itu nggak najis. Paham ya? Jadi Islam itu nggak boleh ada keraguan-raguan, ini kan? Nggak boleh ada ragu, yakin. Nah, terus di sini dikatakan walau yasiron, walaupun sedikit berubahnya, sedikit nggak banyak, itu tetap najis. Walau bima'fuwin anhu, walaupun najis yang dimaafkan. Seperti darahnya apa tadi kemarin tuh, yang dimaafin. Hah? Cicak ini kan dimaafin darahnya. Tapi kalau banyak, ya kan, terus jadi ngerobain air ini yang 2 kula, tetap apa? Jadi najis, ya kan? Karena banyak, kalau banyak kan sudah berarti sudah nggak bisa dimaafin, ya kan? Kayak ini, masukkan apa tadi itu, lalat 1 masih bisa dia. Kalau lalatnya 1000 masuk semua, atau layaknya 500, waduh, ini gimana masuk semua minum, ya kan? Sudah nggak dimaafin kalau banyak-banyak. Kalau masih bisa dimaafin itu yang kecil-kecil, dikit, ya kan? Berarti kan nggak ngerubah itu kan? Jangankan lagi yang 20, di bawah 20 aja kalau masih kecil-kecil dimaafin kan? Kemarin. Nah ini salah satunya. Walau bima'fuin anhu, walau bimujawirin. Nah, walaupun ini najisnya itu najis yang mujawir, yang berdampingan dengannya. Seperti apa? Adanya bangkai mati di pinggir ini 2 kula. Adanya tikus mati di sini. Ini Pak, ini 2 kula. Tapi darahnya ke sini. Mati, kena air sini. Lu, gimana nih? Ya kan bangkai kan? Nanti sih nggak bangkai. Aduh, gimana nih? Itu dia buang. Terus kayaknya ada bau nih, pada tikus nih, ada airnya, najis. Amin, ada baunya kan? Iya. Walaupun dikit. Mujawir, dengan mujawir itu apa yang berdampingan dengan kena. Sama itu. Nggak bisa dimaafin. Karena bau. Tapi kalau berdampingan tikusnya kita buang, airnya nggak ada masalah. 2 kula, tapi airnya nggak masalah, nggak berubah kan? Nggak najis. Paham ya? Ini yang gampang-gampang aja. Au mukhalitin, atau dengan sesuatu yang bercampur. Yang bercampur kayak tadi tuh masuk, dicampurin apa? Mungkin di botol dimasukin di situ, plung. Masya Allah. Kan anak-anak kan bandel-bandel ada yang model begitu. Nah itu masuk di situ, wah ini berubah dikit airnya, najis. Tapi kalau nggak ada bau, masukin udah. Itu diambil botolnya, uap itu bersih, malah bersih najisnya tadi. Ini ceritanya kalau 2 kula ya, ini keringanan. Lam yastaghnil ma'u anhu, di mana air nggak butuh dengan sesuatu yang mujawir atau yang mukhalid. Tapi kalau dia mau mujawir atau mukhalid bisa merusak dari sifatnya air yang 2 kula tadi sedikit aja, maka jadi tidak mensucikan. Nah, ini hukum daripada ma'u kullatin fa'akar. Walidha yufradun najisu al-muttasidu bihi al-muwafiqu lahu bis sifat kabaulin muqati'in man kabaulin
munqati'ir raihah bi asyadiha. Jadi boleh juga katanya ulama begini nih. Nih, diperkirakan gitu. Untuk mengukur baunya ini najisnya itu seukuran seberapa gitu. Kan kalau ukurannya masih nggak jelas, maka masih dikatakan suci. Tapi kalau ukurannya sudah jelas, maka dikatakan tidak suci. Gimana caranya biar jelas? Ukurannya itu dijadikan patokan seperti ini. Najis-najis yang mutasil, yang bergabung sama air yang suci tadi itu al-muwafiq lahu bis sifat, yang kadangkala sesuai dengan sifatnya air, seperti kencing ya, yang terputus dari baunya ya kan. Ini kencing tapi nggak ada baunya, tapi hampir sama air. Caranya mengukur ini najis apa enggak gimana ini? Dengan ukuran tadi itu yang paling kuat. Kalau buat patokan seperti kalau hibrin. Kalau hibir itu apa, tinta ya? Tinta kalau kemasukan air kan langsung kelihatan tuh. Kan tajam kan ya. Tinta kan tajam, kemasukan air dikit tetes cekcung langsung apa? Langsung kelihatan kan? Kelihatan perubahannya. Nah, kalau bisa diukur seperti itu, wah, ini berarti sudah najis. Tapi kalau nggak jelas, nggak ada ukurannya, nggak keukur ke situ tuh. Paham? Itu kalau warna bagaikan tinta. Kalau bau apa? Bagaikan apa yang keras baunya? Misik kasturi, miskin. Nah, kalau warihi miskin. Kalau rih itu bau itu diukur seperti misik. Misik itu keras baunya. Dikit aja kecil, kencang baunya. Ya kan? Ini tetesin sedikit terus berubah nggak baunya? Bau misik seperti gitu, kena tetes kencing, bau. Tapi kalau enggak bau sama sekali. Paham ya? Atau kalau rasa seperti yang tajam itu cuka kan tajam ya kan, jadi masukin cuka itu berubah berarti najis. Tapi masukin cuka nggak berubah berarti nggak najis. Ukurannya cuka, rasa. Tapi kalau bau misik, sturi. Tapi kalau warna tinta, itu yang tajam itu buat mengukur patokannya. Kalau sampai segitu sudah bisa ngerubah, maka kalau nggak ngerubah enggak. Paham ya? Nah ini diukur seperti itu. Fa'in ghayyara bi ayyi sifatin minha, kalau dia bisa ngerubah dengan sifat apa aja, mau dari baunya, dari rasanya atau warnanya, katanya ulama dharra, maka dia tidak mensucikan air tadi. Maka air tadi itu najis. Tapi kalau enggak ditetesin gitu enggak berubah, maka maka dia tidak lagi dikatakan tidak suci, tetap suci. Paham? Wa kharaja bi wuqu'iha fihi taghayyuruhu bi raihatin nahwi jifatin bi qurbihi. Nah ini sama. Jadi kalau seandainya kena najis dengan bangkai yang ada di sekitarnya, di sampingnya, ya kan? Terus berubah baunya air ini, sekitar baunya bangkai. Waduh, ada bau bangkainya ini air. Nah sudah najis, ya kan? Wa ma law wujida bihi wasfun la yakunu illa li najisin min ghairi an yu'lama wuqu'u najisin bihi fala yunajjisu. Tapi kalau tadi kena satu najis tapi enggak merubah sifatnya atau enggak diketahui, ini kayak bau, kayak model bangkai tapi enggak tahu bangkai apa bukan gitu. Tapi model bangkai tapi enggak tahu ini bangkai apa bukan, maka fala yunajjisu, maka air tadi itu tidak dianggap najis. Bangkai tadi tidak menajiskannya karena nggak jelas kan. Bangkai cuman bau hampir mirip, ya kan, mirip itu kan. Nah ini seperti mohon maaf air sperma sama Baiklin hampir sama baunya, ya kan? Kalau itu bau Baiklin kan kayak bau sperma, bau sperma itu kan. Padahal ya kalau keluar dari kehormatan kan, ya kan, kalau ada najisnya kena kencing jadi najis. Tapi hampir sama kayak gini juga nih, bangkai apa bukan? Boleh jadi ini bau bangkai tapi nggak najis, ya kan? Mungkin bukan bangkai kali tapi baunya mirip. Kalau nggak diketahui, nah, itu maka min ghairi ayyulam, tidak diketahui wuqu'u najisin fi wala yunajjisu. Jatuhnya najis di air tadi, maka air tadi tidak menjadi najis. Fa in zala yaqinan. Nah, kalau seandainya ini tiba-tiba air tadi itu najis, terus dengan sendirinya berubah hilang baunya,
hilang rasanya, hilang warnanya najis, ya kan? Maka air tadi jadi suci, tohro. Tapi dengan sendirinya ya. Jangan nanti ini, waduh, bawa bangkai anak masuk ke mesut aja deh, atau botol dulu, biar wangi. Wangi kan? Kalau seandainya kecampuran yang benda suci masih nggak apa-apa, dibuat tubuh. Tapi kalau kecampuran benda najis nggak boleh. Paham ya? Kalau di atas 2 kula loh nih, ini cerita 2 kula lebih ya. Kalau di bawah kula kecampuran benda suci pun tetap suci tidak mensucikan. Ya, suci tidak mensucikan kalau di bawah. Tapi kalau di atas 2 kula campuran benda suci masih bisa mensucikan. Atau berubah dengan sendirinya. Linahwi muktin, umpama contohnya dia berubah karena lamanya air kena najis ini lama, tiba-tiba hilang najisnya, maka itu dijadikan suci. Au hubub lihin, atau hilangnya najis itu kena hembusan angin. Kena hembusan angin di apa? Di puncak begini. Abut, ya kan? Nah, subhanallah itu jadi hilang, maka jadi suci lagi. Tapi dengan sendirinya, jangan nanti bikin-bikin ya. Nggak boleh ya, Pak. Kalau bikin-bikin nggak boleh. Nah, ini bimain, au najisan, walau najis, au bimain, atau dengan air, Ya, artinya dibanyakin air banyak sampai tadi itu hilang baunya najis tadi, baunya, rasanya atau warnanya najis. Au musta'malan, atau air yang mustakmal, dimasukin di situ sampai hilang bau najisnya, maka dikatakan suci tahura. Li zawali illati tanzis. Kenapa kok jadi suci? Karena hilangnya sabab apa yang menjadikan najis. Hilang sabab yang menjadikan najis tadi hilang. Kenapa? Dibanyakin air. Wa huwa taghyiru wa in qalla ba'du. Walaupun ya itu tadi itu sedikit ya, najis tadi itu ada, tapi dengan perubahan air maka menjadi suci. Nah, insya Allah nanti kita sambung wal ma'ul jari kal ma'il raqid, ya kan? Air yang mengalir itu dihukumi sama seperti air yang menggenang hukumnya. Mau airnya itu menggenang atau air yang mengalir, kalau tadi itu kemasukan najis dia berubah, maka najis. Tapi kalau kemasukan najis nggak berubah, dari 2 kula mau menggenang atau ngalir nggak berubah, maka nggak najis. Insya Allah kita jelasin di waktu yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur sehat. Amin. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan semua niat kita, hajat kita makbulah indallah wa maghrurun ladaih bi khair bari ala hadhihi al-shalihin wa khawatin nabi al-Fatihah. Allah